Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Jantung, aduh ini kalau kita sering mendengar penyakit jantung gitu ini mengerikan banget. Karena memang kayaknya nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia masuk top 3 lah ya gitu. Yang penyakit yang sangat mematikan, mortality rate-nya juga lumayan tinggi. Bukan lumayan, sangat tinggi sekali ya kalau kita berbicara tentang penyakit jantung. Bagaimanapun jantung berperan sangat penting dalam kehidupan kita karena bisa memasok ya oksigen, nutrisi ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Tapi apa jadinya kalau akhirnya organ yang sangat vital ini mengalami gangguan? Gimana sih gejala-gejala yang bisa dirasakan ketika ada gangguan pada jantung kita dan bagaimana cara menanganinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana caranya supaya jantung kita tetap sehat? Cara menjaganya, cara merawatnya dan lain sebagainya ya. Nah sebelum kita membahas gimana cara menjaga supaya jantung kita tetap sehat, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung yang kayaknya udah sering banget kita dengar di masyarakat kita gitu ya. Tapi kita nggak ngerti ini beneran fakta atau mitos belaka dan kita harus konfirmasi hari ini. Oke, kita lihat yang pertama ya. Nah katanya penyakit jantung ini hanya menyerang lansia, hanya terjadi pada lansia, hanya terjadi pada orang-orang dengan usia yang sudah lanjut. Oke gini, kalau kita ngomongin lansia memang ada secara dasar gitu, ada dua kategori manusia yang memang kesehatannya itu lumayan rentan ya. Yang pertama adalah anak-anak gitu ya, yang kedua adalah lansia. Anak-anak karena memang secara anatomi tubuhnya belum terbentuk secara sempurna, imun sistem dan lain sebagainya belum terbentuk secara sempurna. Kalau lansia, kalau anak-anak belum terbentuk secara sempurna imun sistem dan lain sebagainya, kalau lansia pasti sudah kinerjanya menurun ya. Karena mungkin proses aging, proses ya regenerasi tubuhnya pasti sudah berkurang, metabolisme berkurang, degeneratif dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung gitu ya, yang memang secara alami manusia akan bertumbuh, usianya bertambah gitu ya, otomatis kan kinerja tubuh akan berkurang. Nah salah satu yang dijadikan kekhawatiran banyak orang ketika masuk usia lansia adalah penyakit. Dan salah satunya adalah penyakit jantung. Jadi kalau kita ngomongin, oh kita masih anak muda gitu ya, kita masih usia 20, 30, 40, masih aman lah, kita masih dewasa produktif, kita nggak akan mengalami penyakit jantung. Penyakit jantung itu hanya penyakit untuk orang-orang yang usia lanjut karena memang mengikuti pertambahan umurnya. Nah ini masih lumayan valid nggak sih untuk saat ini di mana kita ngerti ya pola lifestyle kehidupan kita mulai dari istirahatnya, makannya dan lain sebagainya kayaknya sekarang udah agak mess up ya, udah agak apa ya, kacau balau gitu ya. Meskipun kemarin kayaknya selama pandemi kita udah lumayan oke sih menata hidup. Tapi ini setelah pandemi sudah melandai, kita udah kembali ke aktivitas normal. Apakah pola hidup kita jauh lebih sehat dan berpengaruh pada kesehatan jantung kita? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Nyeri dada itu udah pasti sakit jantung deh. Nah ini kan kadang-kadang kita jadi parno sendiri ya. Nggak ngerti sih kadang-kadang ketika di dada gitu ya. Terus kayak ngerasa kayak nyeri banget. Terus kita kayak aduh sakit banget. Kata orang sih itu katanya angin nyelempet ya. Itu kata orang yang sepele ya. Tapi banyak orang yang menyangka bahwasanya itu adalah gejala penyakit jantung. Nah apakah semua orang yang mengalami nyeri di dada itu mengalami penyakit jantung? Atau tanda-tanda menuju penyakit jantung? Atau sebenarnya gini, dilihat dulu nih. Pain tolerance orang kan mungkin beda-beda ya. Toleransi kenyerian seseorang itu kan mungkin beda-beda. Kita nggak bisa ngukur sejauh mana sih, setinggi mana, sehebat mana nyeri yang dirasakan ketika itu terjadi di dada seseorang. Kan kita nggak bisa ngukur ya. Misalnya kayak nyerinya kayak mana dari 1 to 10 gitu. Nah mungkin standar 7-nya dia, mungkin standar 4-nya kita. Kan akan jauh beda karena pain tolerance orang beda-beda. Tapi di luar pain tolerance itu sebenarnya apakah setiap orang yang mengalami nyeri di dada yang mungkin sifatnya ya ringan atau mungkin berat banget kayak aduh tiba-tiba nyeri banget nih dok di dada, ini kayaknya indikasinya langsung ke jantung deh dok. Nah ini bukan dokter ya, langsung self diagnose bahwa itu ada masalah di jantungnya. Nanti kita bahas ada nggak hubungan antara nyeri di dada dan juga penyakit jantung. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Penyakit jantung itu katanya menurun. Nah ini kalau kita
berbicara masalah penyakit, memang banyak sekali penyakit di luar sana yang sifatnya herediter ya, menurun dari orang tua ke anak gitu ya. Jadi genetically itu nurun dari orang tua ke anak. Entah kayak langsung ke generasi pertamanya atau mungkin bisa mungkin nanti kita konfirmasi. Mungkin lompat ke generasi keduanya, tapi memang ada beberapa penyakit yang dia sifatnya menurun gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung, apakah juga sifatnya bisa menurun? Dalam artian kayak, oh kalau orang tuanya dua-duanya ada masalah jantung, berarti anaknya berisiko besar, rentan mengalami penyakit jantung juga. Atau sebenarnya gini, setiap anak yang dilahirkan itu pasti membawa gen bapak ibunya. Betul, ya betul ya, karena memang anak kandung gitu. Tapi apakah semua pasti berisiko? Atau istilahnya kayak bahasa umumnya ada bibitnya, tapi nggak semua bibit ini akan tumbuh menjadi penyakit. Atau kayak, oh ya tergantung sih bibitnya ada, tapi ketika kita ngomongin pola hidup anak yang jauh lebih sehat, dengan ya pola hidup yang lebih baik dibandingkan orang tuanya, mereka nggak akan mengalami penyakit jantung. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya. Orang kurus katanya aman dari gangguan penyakit jantung. Nah, selama ini kan kita selalu mengaitkan siapa sih orang-orang yang berisiko besar mengalami penyakit jantung. Salah satunya adalah orang-orang overweight atau obesitas gitu ya. Yang kelebihan berat badan sehingga mereka berisiko besar mengalami gangguan pada kesehatan jantungnya. Jadi secara nalarnya kita kepikiran gini. Oh, berarti untuk orang-orang yang jarum timbangannya ke kanan terus itu lebih berisiko dibandingkan dengan orang yang jarum timbangannya ke kiri gitu ya, dalam artian kurus. Nah, kita selalu kepikiran, oh mungkin ini motivasi banyak orang, mereka pingin kurus. Ya di satu sisi sih kurus memang baik ya, secara proporsional tubuh itu baik gitu, body mass index kita juga bagus. Tapi apakah menjamin bahwa orang-orang yang kurus ya ini ya, bukan proporsional, kurus tidak akan pernah mengalami penyakit jantung? Karena notabene kayak, oh kan pasti kolesterolnya rendah dok, gini segala macam, lemaknya kan nggak tinggi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya, apakah orang kurus ini aman dari penyakit jantung atau kayaknya sekarang penyakit jantung nggak melihat dia kurus atau gemuk deh. Setiap orang berisiko, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Hindari sakit jantung dengan makanan rendah lemak. Nah ini dia, jadi kita selalu mengenal istilah you are what you eat. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita makannya nggak sehat, ya bukan doain, tapi pasti itu kan jadi oral intake yang nggak sehat sehingga menyebabkan tubuh kita jadi nggak sehat juga dong. Masa kita makannya nggak sehat, tubuh kita sehat? Nggak fair dong sama orang yang makan sehat dan masih ada sakit juga ternyata gitu kan, risikonya juga banyak juga gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah ketika kita aktif rutin mengonsumsi makanan rendah lemak, ini otomatis kita akan terbebas dari gangguan penyakit jantung. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma isapan jempol alias mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Saya bacakan nama dokternya ya. Ini harus hati-hati ya karena panjang banget ya. Ada Dr. Dede Muswir SPPD KKV Finasim FAPSC FSCAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Dede, apa kabar dok? Baik. Bener gak dok tadi aku bacainnya? Bener ya dok ya? Aduh ini belajarnya berapa abad nih dok? Pinter banget nih pasti ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar perjantungan gitu ya. Nah sebelum bahas gimana cara menjaga supaya jantung kita tetap sehat, kita bahas terlebih dahulu mitos faktanya dok. Ini kayaknya kalau penyakit jantung itu salah satu penyakit yang ya kita harapkan sih nggak populer ya dok ya. Berarti kalau populer prevalensinya tinggi. Tapi setidaknya banyak orang yang concern pada penyakit jantung. Kita bahas mitos faktanya. Yang pertama adalah orang selalu bilang, oh aku masih 30 dok, oh aku masih 40, aku aman lah dok. Nggak bakalan penyakit jantung itu penyakit orangnya udah tua gitu, udah uzur. Nah apakah memang penyakit jantung itu hanya menyerang lansia aja atau orang-orang muda kayak kita yang masih 17 plus ini itu bisa mengalami dok? Oke.
Tadi menarik ya bicara tentang prevalensi atau mungkin insidensi, mungkin bagi masyarakat supaya tahu aja ya sebagai data statistik. Kalau prevalensi itu kan penyakit lama ditambah dengan penyakit baru ya. Kalau insidensi penyakit baru. Kelihatannya kedua-duanya meningkat. Oh, Ya, tapi dari sisi mortalitas atau dari sisi kematian tetap dia nomor satu beserta dengan penyakit stroke. Makanya kalau di luar negeri mereka menyebutkannya sebagai cerebrovascular disease. Jadi cerebro dan vaskular. Jadi melibatkan jantung dan otak. Ini suatu disease atau suatu penyakit yang bersamaan karena mungkin aliran darah ataupun pembuluh darah yang terlibat itu sejenis sama. Jadi biasanya melibatkan satu atau dua organ sekaligus dalam satu penyakit atau satu disease. Mungkin dulu ya datanya itu berdasarkan statistik usianya biasanya di atas 60 atau geriatrik. Tapi pada saat ini dengan perubahan pola hidup, gaya hidup, lifestyle, pola makanan, diet dan lain-lain semakin mudah. Mungkin kalau bagi saya pribadi pasien saya paling muda yang mengalami penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular itu 28 tahun. Dan itu semudah itu mengalami serangan jantung akut ya, masih sangat muda, sayang sekali. itu berarti confirm ya dok ya, maksudnya karena memang pola hidup yang sekarang ya mau nggak mau kita pernah bandingkan sama generasi baby boomers ya, maksudnya nenek kakek kita yang dulu mungkin pola hidupnya jauh lebih sehat, maksudnya belum mungkin fast food belum merajalela seperti sekarang gitu ya, itu pasti pengaruh ya. Jadi dengan indikasi itu berarti penyakit jantung ini tidak hanya bisa menyerang lansia, tapi bahkan even 20-an pun, 28 tahun bisa gitu ya? Ya benar. Jadi saya melihat tren dalam 10 tahun praktek saya belakangan ini, usia lansianya semakin meningkat. Ini sebetulnya tanda bagus ya, karena berarti kualitas kesehatan semakin baik. Tapi pasien-pasien dengan usia yang lebih muda juga ikut meningkat. Jadi kelihatannya berdasarkan data statistik memang pengaruh lifestyle, exercise, tingkat stres, psikososial dan lain itu besar pengaruhnya untuk penyakit kardiovaskular ini. Nah itu dia, jadi jangan jumawa ya dok ya, mentang-mentang masih udah 20-30 kayak aman. Ya bukannya kita doain, tapi setidaknya dari sini kan dokter Dede menyampaikan, oh berarti harus ada yang diubah nih gaya hidupnya. Makanya lebih sehat, istirahatnya, stress management dan lain sebagainya dok ya. Oke. Satu hal yang mau saya tambahkan bahwa penyakit kardiovaskular itu kan tidak datang dengan sendirinya. Dia ada faktor risiko, nanti boleh kita bahas. Nah faktor risikonya apa aja nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini dok, pasti ini banyak orang aduh sakit nyeri dada, langsung parno tuh. Ya ampun, aku sakit jantung gitu. Karena kebiasaan kita mungkin baca di Google gitu ya dok ya. Oh nyeri dada itu indikasi penyakit jantung. Wah udah, yang awalnya mungkin gak sakit jantung jadi kepikiran jantung-jantung, ada yang ngedrop stres tadi ya, makannya nggak teratur, jantung beneran. Betul nggak sih dok kalau nyeri dada itu pasti sakit jantung? Syukur alhamdulillah ada Google ya, jadi semuanya orang bisa googling. Jadi habis ini mungkin semuanya harus googling, para penonton bisa googling. Kalau di googling kita bisa lihat namanya cardiovascular disease, makanya dia disebut dengan penyakit kardiovaskular. Makanya dokter yang menanganinya adalah dokter konsultan dalam bidang kardiovaskular. Ada banyak macam, ada banyak tipe untuk penyakit kardiovaskular ini. Tapi memang 70% daripada seluruh penyakit dalam bidang kardiovaskular yang terbanyak adalah penyakit jantung koroner. Apa tadi pertanyaannya tadi yang kedua? Nyeri dada, itu pasti sakit jantung. Nah, begitu banyak penyakit kardiovaskular tentu ada banyak macam keluhan yang dialami. Namun memang karena 70% daripada pasien kardiovaskular adalah penyakit jantung koroner, keluhan yang paling utamanya adalah nyeri dada. Ya. Tapi tidak semua nyeri dada adalah penyakit kardiovaskular. Nah, karena ada keluhan penyakit dengan nyeri dada disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Yang paling sering sih sebenarnya GERD ya, itu juga merupakan ya. Jadi ada gangguan asam lambung, ada peningkatan asam lambung dan beberapa penyakit lainnya sangat mirip dengan keluhan nyeri dada. Namun nyeri dada pada penyakit kardiovaskular ini sifatnya khas atau disebut dengan typical. Jadi kalau kita googling tuh namanya angina typical, jadi typical angina, jadi nyeri dada yang khas. Jadi nyeri dada yang khas itu biasanya dia spesifik.
rasanya itu seperti ditimpa beban berat, atau seperti diremas, atau seperti tertekan, dan biasanya diikuti dengan keringat dingin. Keluhan-keluhan yang lain ada pada penyakit kardiovaskular seperti misalnya jantung terasa berdebar-debar. Nah, kalau itu kebanyakan penyebabnya adalah gangguan irama jantung atau sesak nafas, kemudian cepat capek, kaki bengkak. Nah, itu tanda ke arah gagal jantung. Jadi Oke. sebenarnya banyak Banyak ya. gejala-gejalanya. Berarti kayak memang salah satu indikatornya penyakit jantung itu adalah nyeri dada. Tapi tidak semua nyeri di dada Ya, itu benar, tepat sekali. hubungannya dengan penyakit jantung. Ya. Nah, yang sering kita rasakan mungkin kayak, aduh dok nyelekit Iya. itu bukan ya. Karena Betul. itu yang nyeri dadanya jantung itu tipikal banget tadi yang Betul. disebutkan ya. Oke dok, kita lanjut ya yang ketiga ya. Ya. Penyakit jantung itu pasti deh nurun ke anak. Udah kayak diabetes ya dok ya Ya. gitu ya. Kalau diabetes kan sistem metabolisme tubuh. Nah kalau jantung ini bisa nggak sih menurun ke anak dok? Ya, jadi memang genetik disease sih sebetulnya kardiovaskular ini. Tapi jangan lupa bahwa ini juga degenerative disease. Jadi mungkin faktor usia dan faktor-faktor resiko lainnya nanti boleh kita bahas. Bila ada yang ingin bertanya, silakan nanti kita akan jelaskan. Tapi itu memang besar pengaruhnya. Jadi by research ya dari data memang menyebutkan bahwa apabila orang tuanya, apalagi ayah ataupun ibunya memiliki penyakit kardiovaskular, maka anaknya beresiko untuk mengalami penyakit kardiovaskular ini. Tapi mungkin gini ya dok ya, ada nggak sih kayak kan jadi parno ya kalau kepikir, aduh papa mama saya jantung nih dok gitu. Berarti saya juga dong. Maksudnya kayak setiap anak pasti ada bibitnya, tapi bibit itu mau dipupuk enggak gitu ya nggak sih dok? Kayak itu sebenarnya kata paling kuncinya. Eh, Karena penyakit kardiovaskular ini sifatnya multifaktorial. Jadi dia tidak oleh sebab satu faktor, tapi biasanya oleh karena multifaktorial. Nah, nanti boleh kita bahas nih multifaktorialnya apa aja bila Apa ada yang ingin aja ya? bertanya ya. Betul ya. Genetik itu hanya merupakan salah satu saja dan perannya bisa dibilang kecil karena kan ada faktor yang bisa kita rubah. Tapi memang ada faktor yang tidak bisa kita rubah. Salah satunya adalah genetik, jenis kelamin pria, kemudian usia lebih dari 40 tahun itu kan yang tidak bisa kita rubah atau non modifiable. Oke, berarti ada yang bisa dimodifikasi, ada yang dong. tidak ya? Iya, ada yang bisa kita dimodifikasi ini. Iya. Bisa kita pertimbangkan untuk kita Betul. lakukan ya biar Jadi tidak kita semua sehat. orang akan mengalami penyakit kardiovaskular ini. Tergantung Meskipun orangnya. degeneratif ya tadi ya. Betul. Oke, dok. Degeneratif ataupun genetik. Nah itu dia ya. Oke kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, selama ini kita selalu kepikiran bahwa orang-orang yang punya gangguan di jantung adalah orang-orang dengan obesity, Yes. overweight, timbangan jarum Ya. timbangannya ke kanan. Jadi kayak orang kurus, I'm Ya. free gitu. Kayaknya saya bebas tuh dari penyakit jantung. Betul nggak sih kalau orang kurus tuh pasti bebas dari penyakit jantung? Nah, ini yang harus dirubah pola pikirnya bahwa memang obesitas merupakan salah satu faktor risiko nih. Beberapa kunci udah keluar nih ya. Udah beberapa kunci, faktor udah di-spill ya. risikonya Tinggal bagaimana mengatasinya. Namun bukan berarti mereka yang kurus ataupun berat badannya ideal juga bisa terhindar daripada penyakit ini. Itu juga karena saya sudah sebutkan tadi bahwa kan sifatnya multifaktorial. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang lain. Namun diingat bahwa obesitas adalah salah satu faktor risiko yang penting dan terbesar. Jadi mungkin bagi pria bila lingkar perutnya lebih dari 88 cm. Atau misalnya indeks massa tubuh IMT. Mudah-mudahan nanti ada yang googling ya rumusnya gimana tuh. Iya, rumusnya tuh. Ayo di googling supaya tahu oh IMT saya sendiri berapa, tinggal dimasukkan berapa berat badan, berapa tinggi badan, terus diukur. Mudah-mudahan bisa 20, 22. Nah, kalau mereka yang IMT-nya lebih dari 25 ini berisiko untuk penyakit kardiovaskular. Walaupun mereka yang IMT-nya ideal, artinya berat badannya ideal nih, belum tentu terhindar dari penyakit kardiovaskular. Nah itu dia. Aduh, pokoknya intinya tetap jaga kesehatan ya dok ya, pola makan. dan Overall lain sih secara sebagainya. keseluruhan. Oke dok, yang terakhir dok. Kita bisa menghindari sakit jantung dengan mengonsumsi makanan rendah lemak. Mungkin idealnya karena rendah lemak biar nggak obes, makan rendah lemak biar nggak jantung. Emang bisa efektif dok atau gimana? Memang ada baiknya sih untuk mengkonsumsi rendah lemak, terutama lemak-lemak yang jenuh ya, itu kalau bisa sih memang sebaiknya kita hindarkan. Namun kita tahu bahwa diet itu harus dalam keadaan seimbang. Jadi jumlah lemak, jumlah protein, dan jumlah karbohidrat yang kita konsumsi sehari-hari itu harus dalam keadaan seimbang. Tidak ada yang boleh berlebihan. Tentu kalau berlebihan itu tidak
akan baik bagi kesehatan. Karena nanti bila ada yang ingin bertanya bagaimana peranan lemak terhadap penyakit kardiovaskular, boleh kita bahas. Tapi memang sih sebaiknya dihindarkan dan diminimalkan. Nah itu dia ya, pokoknya yang sedang-sedang saja ya dok ya. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Thank you dok, ini sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi. Gimana cara menjaga jantung tetap sehat ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga jantung kita tetap sehat. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Dede Muswir, SPPD KKV, Finasim, FAPSC, FSCAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke dok, kita lanjut lagi. Jantung, ini kan jadi satu organ yang sangat penting ya. Betul. Ya penting lah, kalau nggak punya jantung kita nggak bisa hidup ya dok ya. Nah boleh dijelasin nggak sih dok, jantung ini organ yang seperti apa, fungsinya apa, cara kerjanya gimana gitu, supaya tapi jangan versi kuliah ya dok ya. Nanti 10 jam nih dok, berapa SKS gitu. Secara umum seperti apa itu dok? Jadi semua organ di dalam tubuh kita penting. Tentunya. Cuman bisa kita bilang bahwa jantung ini organ paling penting. Karena fungsi utama daripada jantung itu adalah memompakan darah. Di mana darah itu didapat bersumber dari paru, dari paru-paru ya. Jadinya ada udara yang kita hirup, tentu ada oksigen yang bersih kita hirup, masuk ke dalam paru-paru, kemudian nanti akan dialirkan ke dalam jantung. Beserta juga dengan nutrisi, dan nutrisi yang kita konsumsi selama ini, dia akan mengalir ke dalam jantung. Dan tugas jantunglah akan memompakan kepada seluruh tubuh, terutama organ-organ yang paling vital seperti otak, ya, kemudian ke ginjal, nah itu juga ke bagian saluran pencernaan usus dan lain-lain. Dan oleh sebab itu jantung ini harus sangat dijaga peranannya karena dia merupakan power of house lah gitu ya. Jadi kira-kira yang titik utama paling penting, di mana bila dia ada mengalami gangguan, maka organ lain akan segera mengalami gangguan juga. Oke. Nah ngomongin gangguan, sebenarnya selama ini kan kita sering dengar penyakit jantung ya dok ya. Entah kayak orang secara umum ya dok ya, kayak serangan jantung, jantung koroner, ala ini segala macam deh gitu. Emang sebanyak itu jenis-jenis penyakit di jantung dok atau gimana? Ini yang paling penting disampaikan. Jadi penyakit jantung ataupun penyakit kardiovaskular, boleh nanti kita googling sebagai cardiovascular disease misalnya gitu ya. Muncul deh banyak rurut gitu ya. Banyak banget memang jenisnya. Tapi udah saya sebutkan tadi bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan, 70% itu adalah penyakit jantung koroner. Mungkin kalau di praktek saya sehari-hari mungkin juga menggambarkan bagaimana di Indonesia, yang lain adalah penyakit jantung hipertensi atau hypertension heart disease, itu juga banyak. Dan penyakit gagal jantung. Jadi jantung gagal memompakan darah sesuai dengan kebutuhan setiap masing-masing pasien. Tentu setiap masing-masing pasien itu berbeda kebutuhannya. Tapi yang pasti jantungnya itu gagal memompa. Penyebabnya terbanyak tetap penyakit jantung koroner, yaitu adanya penyumbatan di dalam pembuluh darah jantung. Penyebab yang lain bisa karena penyakit jantung hipertensi, sehingga jantungnya mengalami pembengkakan atau orang awam mengenalnya sebagai bengkak jantung. Nah, yang kadang-kadang pasiennya sesak nafas, cepat capek, kakinya bengkak dan keluhan yang lain-lain. Yang lain bisa karena ada gangguan irama jantung. Jadi kita mengetahui bahwa jantung ini untuk berdetak itu ada sistem kelistrikannya. Nah, sistem kelistrikannya harus mengalir dengan teratur dan baik dengan ritme yang sepanjang hari harus normal. Kira-kira seperti itu. Kecuali ada sesuatu hal ya, misalnya kalau exercise dan lain-lain. Atau memang karena ada suatu disease atau penyakit, itu bisa mengalami gangguan. Nah ini semua akan tergabung dan akan menghasilkan pompa jantung yang baik. Pompa jantung yang baik. Ya, bila ada gangguan di salah satu saja, problem daripada penyakit ini akan menimbulkan gangguan pada jantung.
Yang lain ada juga berupa kelainan daripada katup jantung. Jadi jantung itu ada katupnya juga. Jadinya bila ada gangguan pada katup jantung juga bisa mengalami gangguan pada jantung secara keseluruhan. Jadi banyak macamnya. Banyak ya. Banyak. Kalau kelainan pada katup itu sendiri itu karena masalah kongenital dari lahir Nah, atau betul. ada semasa pertumbuhan dia ada masalah? Betul. Bisa jadi sebagian besar ada kongenital, cuman pada saat ini mungkin karena diagnostik dari anak atau dari sejak bayi juga udah bisa diagnostik, case-nya itu semakin lama semakin berkurang. Nah, kelainan katup jantung yang semakin meningkat adalah kelainan katup jantung yang degeneratif. Nah, Nggak bisa dihindari dong dok. faktor usia, makanan, dan lain-lain. Biasanya katupnya mengalami pengerasan dan penyempitan seiring dengan usia dan mungkin juga merokok, makanan, dan lain-lain. Itu besar pengaruhnya. Dan pada saat ini kasusnya semakin meningkat. Penyakit katup jantung juga menimbulkan keluhan nanti pada jantung pada pasien. Oke, tapi kalau di wrap up secara umum gitu ya dok ya. Tadi itu dari beberapa jenis penyakit jantung, itu sebenarnya kalau kita ngomong faktor risikonya gitu Betul. ya. Di kondisi-kondisi seperti apa faktor risiko ini bisa menyebabkan beberapa penyakit yang tadi Dokter Dede sampaikan gitu. Ya. Faktor risikonya apa aja? Mungkin tadi kita sempat bahas di segmen sebelumnya ya. Ya. Kita udah ngomongin masalah genetik, kita udah ngomongin masalah obesitas Ya, dan lain betul. sebagainya. Apa aja yang mungkin kayak masuk top 3 atau top 5 top 5-nya. Jadi kayak kita bisa berarti ini kayaknya bisa lah gitu ya. Ya, Terutama yang oke. mungkin sesuatu hal yang bisa kita modifikasi atau kita bisa ubah deh gitu. Dok. Ya, betul. Jadi memang syukurnya sih sebetulnya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung ini tidak terjadi dengan serta-merta. Harus ada faktor risikonya. Dan faktor risikonya kita bagi dua ya, supaya memudahkan. Ada faktor risiko yang bisa kita rubah, modifiable, atau faktor risiko yang tidak bisa kita rubah, non-modifiable, genetik, usia, jenis kelamin, ya kan, kita tidak bisa rubah. Nah, tapi yang bisa kita rubah, yang paling besar risikonya salah satunya adalah hiperkolesterolemia atau dislipidemia atau ada peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian peningkatan kadar gula darah atau disebut dengan diabetes mellitus. Atau peningkatan tekanan darah atau yang disebut dengan tekanan darah tinggi, dikenal sebagai hipertensi. Kemudian lifestyle juga besar pengaruhnya ya, sedentary lifestyle namanya. Jadi santai-santai, rebahan lah. Generasi rebahan, kaum rebahan, ya seperti itu. Dan tentu obesitas juga besar pengaruhnya. Oke, kayaknya tadi yang disebutin semua itu sesuatu hal yang memang bisa kita rubah ya dok Bisa ya. dong, Mulai harusnya. dari pola makan, hipertensi Iya. kan mungkin orang selama ini kenalnya makanan yang asin-asin Ya. salah satunya. Ya. Diabetes itu juga kontrol gulanya Iya, gitu ya. betul. Ya sedentary lifestyle Iya. itu kaum-kaum rebahan tolong ya dikondisikan gitu ya dok ya. Itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita modifikasi Iya. asalkan kita mau. Nah, Dan itu- konsisten. dan konsisten. Ya memang awareness itu harus dari diri kita sendiri Betul. ya dok ya. Oke ini menarik banget dok, Ya. kita break terlebih dahulu nanti Oke. kita lanjut lagi ya. Baik. Oke pemirsa kalau ada masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana caranya supaya jantung kita tetap sehat. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Dede Muswir SPPD KKV, Finasim, FAPSC, FSCAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sudah disebutkan banyak banget penyakitnya, serem ya dok ya. Kalau bisa kita yang masih muda dan di range usia apapun lah ya, itu semuanya tetap sehat gitu. Tapi kalau kita ngomongin tetap sehat, berarti kan ada sesuatu yang harus konsisten. Satu adalah konsisten menjaga pola hidup, yang kedua adalah konsisten memeriksakan diri ya nggak sih dok? Kayak kita ada proses screening,
penting nggak sih atau perlu nggak sih atau kalau perlu berapa lama sekali kita perlu memeriksakan diri kita untuk mengetahui kondisi jantung kita gitu. Ada nggak sih Dok pemeriksaan selama ini kan mungkin kita kenalnya EKG gitu ya, yang ditempel-tempel itulah ya Dok ya gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih pemeriksaan yang benar-benar mungkin EKG sering kita dengar, tapi mungkin ada lanjutannya nggak sih supaya kayak kita tambah yakin bahwa jantung kita tuh sehat gitu Dok? Ada beberapa macam pemeriksaan. Yang penting bagi pasien adalah harus menganggap bahwa investasi paling utama bagi diri kita itu adalah kesehatan. Betul. Nah, oleh sebab itu pemeriksaan secara rutin ini ataupun secara berkala ini penting. Sebaiknya dilakukan 1 tahun 1 kali. Beberapa screening yang bisa kita lakukan, mungkin yang paling sederhana adalah pemeriksaan laboratorium darah dulu. Jadi ada beberapa faktor risiko yang tadi harusnya bisa kita kontrol, misalnya pemeriksaan kadar gula darah, kemudian lemak darah, fungsi ginjal, fungsi liver dan lain-lainnya yang punya hubungan dengan penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan yang lain EKG sangat mudah ya jadi EKG ini sangat sederhana, sangat mudah, cepat dan kemampuan mendeteksi daripada penyakit kardiovaskularnya cukup baik. Jadi sensitivitas ataupun spesifitasnya bisa sampai 70% untuk mendeteksi. Yang lain apabila ada keraguan kita bisa melakukan seperti pemeriksaan uji latih jantung atau mungkin dikenal sebagai treadmill test. Seperti alat treadmill yang untuk olahraga biasa. Biasa Kita itu ya, berjalan itu ya? Iya betul, jadi nanti dalam kecepatan tertentu dan dikasih beban target tertentu yang harus dicapai oleh pasien dan nanti dokter akan mengevaluasi baik computerized itu di dalam pemeriksaannya untuk melihat ada kelainan atau tidak. Kemudian ada bisa pemeriksaan namanya echokardiografi. Mungkin kalau disebutkan USG banyak orang paham ya, untuk melihat jenis kelamin bayi. Ya, itu udah semua ada paham banget rasanya. Iya, betul. Padahal pada jantung juga bisa dilakukan. Nah, namanya echokardiografi. Kita bisa mengevaluasi gerakan jantung, seberapa persen pompa jantung, melihat keadaan katup jantung dan banyak yang bisa dilihat daripada echokardiografi. Dan yang lain bisa dengan pemeriksaan foto ronsen ya, dada itu yang paling simpel dan sederhana untuk bisa melihat bila ada pembengkakan jantung dan lain-lain. Mungkin itu yang sederhana-sederhana. Sederhana ya. Nah ini menarik Dok. Tadi saya kepikiran jadi dengan yang treadmill test ya gitu ya. Yang itu olahraga kita jalan itu dikasih beban untuk kemudian dia berolahraga dan diukur jantungnya. Nah ini kan olahraga yang diukur. Saya jadi kepikiran pernah kan, mungkin dokter sering menemui ya kita nggak. Tapi ini public figure nih sering karena diberitakan ya lagi olahraga. Tiba-tiba kayak kita ngelihatnya sih kayak sehat ya Dok ya, bugar gitu ya. Tiba-tiba kayak di tengah lapangan tiba-tiba kolaps dia Dok. Betul. Katanya jantung dan lain sebagainya. Emang bisa semendadak itu dan itu benar jantung atau gimana sih Dok? Ya benar, tepat sekali. Jadi saya juga sering ya mendapatkan pasien seperti itu. Dan khas itu biasanya weekend disease. Sering saya mengalami menerima konsul untuk suatu tindakan gitu ya. Pada penyakit kardiovaskular ataupun pada penyakit jantung ini disebabkan oleh karena exercise yang terlalu overtrain. Terlalu memaksakan ya? Ya benar, jadi sebetulnya pilar di dalam pencegahan daripada penyakit kardiovaskular ini kan exercise ya, olahraga ya. Namun olahraga yang dianjurkan itu adalah 150 menit di dalam 1 minggu. Jadi yang benar itu adalah minimal 30 menit per hari. Berarti kan 5 kali dalam seminggu. Iya. Jadi bukan 5 hari tidak olahraga, hari Sabtu minggunya olahraganya 2 jam. Oh berarti tadi disebutnya weekend ya? Ya, 3 jam. Nah jadi overtrain. Jadi pada saat kita berolahraga, konsumsi daripada oksigen dan nutrisi oleh jantung itu kan meningkat. Betul. Nah kadang-kadang supply, jadi apa yang bisa diberikan oleh tubuh ke jantung itu berkurang. Nah, adanya imbalance, ketidakseimbangan antara supply dan demand itu menimbulkan gangguan pada jantung. Nah, pada mereka yang selama ini dikenal baik-baik dan sehat-sehat saja, Betul. ternyata sudah ada cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular. Jadi, overtrain exercise ini hanya trigger ataupun hanya pemicunya saja gitu. Jadi memang mungkin pasien terlihat selama ini baik-baik saja. Tidak lakukan pemeriksaan screening dan lain-lain. Tapi memang itu nggak kerasa ya Dok ya? Kerasa sih emang. 90% pasien saya yang mengalami serangan jantung
yang diikutin dengan penata laksanaan PCI ya atau namanya IKP ya, intervensi koroner perkutan. Orang awam mengenalnya sebagai pemasangan stent atau ring karena adanya serangan jantung, adanya sumbatan, ya penyebabnya ini salah satunya. Oh, Seperti itu. oke, bener-bener nggak kerasa sama sekali. Jadi kayak selama ini kan mungkin kita ngelihat ya, apalagi masa pandemi kemarin ya, banyak yang mencoba untuk bertahan hidup dengan berolahraga, tapi akhirnya overtrain banget Iya. kan. Itu berarti cara olahraga yang nggak bener ya dok? Kita harus ibarat katanya nyicil ya. Iya betul. Kan kita pinginnya olahraga itu buat sehat ya. Betul. Bukan malahnya kolaps Iya. setelah meninggal kan jadi serem banget ya. Ya benar. Tapi kalau udah terbiasa harusnya oke dong dok ya. Ya, olahraga ini kan banyak manfaatnya ya. Jadi bagi jantung, bagi kardiovaskular olahraga ini sangat bermanfaat sekali. Nomor satu adalah konsumsi daripada kebutuhan oksigennya itu menurun pada orang yang berolahraga. Tapi kemampuan daripada produksi, yaitu berarti kemampuan pompa jantungnya meningkat pada pasien olahraga. Jadi bisa dibayangkan ya sebuah mesin itu efisien, konsumsi bensinnya sedikit, tapi power yang dihasilkannya lebih besar. Dan itu sangat bermanfaat. Dan itu hanya bisa didapat bila dilakukan exercise ataupun olahraga yang konsisten. Kemudian dilakukan dalam waktu yang tadi sudah saya sebutkan. Bukan overtrain, Senin sampai Jumat tidak olahraga, di weekend olahraganya gaspol. Nah gitu. Jadi itu harus dirubah pada masyarakat. Ya. Oke, selain kelihatan tubuhnya bugar, kan banyak orang melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti. Oh di TV dia kelihatannya bugar, tapi nggak ngerti di belakangnya dia mungkin let's say merokok, stres manajemennya kurang, itu pengaruh juga nggak? Sangat besar pengaruhnya. Dan oleh sebab itu penyakit kardiovaskular ini kan multifaktorial. Tingkat stres yang tinggi itu besar sekali pengaruhnya. Jadi keadaan depresi dan lain-lain, stres depresi itu besar pengaruhnya penyakit kardiovaskular. Kalau merokok tidak perlu ditanyakan lagi. Itu merupakan sumbangsi terbesar untuk penyakit kardiovaskular. Oke, kalau bisa di keep, jangan beli rokok, tebel tuh dompetnya ya dok. Iya. Bisa buat beli makanan yang lebih Bergizi dan sehat. Oke Ya, dok, benar. sebelum lanjut ini ada di Instagram. Ya. Ini saya bacakan ya, ini dari Pak Surya nih ya. Oke, dok saya wanita usia 25 tahun, masih muda nih ya. Dan sehari bisa merokok sekitar, buset dok, 15 sampai 20 batang dok. Wanita usia 25 sehari bisa merokok 15 sampai 20 batang. Apalagi kalau stres kerja bisa lebih. Oh oke, apalagi kalau stres kerja itu bisa lebih ya. Ini sudah saya lakukan sejak kuliah dulu nih dok. Dampak jangka panjangnya apa ya dok? Terus ada cara buat cek kesehatan jantung kita dari efek rokok ini enggak? Karena saya sudah mencoba berhenti merokok tapi sulit sekali dok. Oke, ini usia 25 cewek yang merokok 15-20 batang sehari tapi kalau stres bisa lebih. Waduh dok, tadi stres udah ini bahaya, ini tambah banyak nih, tambah rokok. Aduh komplit nih dok, ini gimana nih dok? Ini pas banget lagi tadi ya baru kita bahas, gimana dok? Kelihatannya kita sudah bisa memprediksi 5 atau 10 tahun ke depan. Kira-kira si mbak ini akan jadi seperti apa penyakit kardiovaskular disease-nya. Jadi mungkin saran dari kita hari ini adalah segala cara harus dilakukan untuk berhenti merokok. Karena di dalam rokok itu ada tar, nikotin, dan lain-lainnya. Di mana zat aktif tersebut akan menempel di dalam dinding pembuluh darah. Baik pembuluh darah jantung ataupun pembuluh darah otak. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa jantung dan otak tipe pembuluh darahnya sama. Dan zat aktif tersebut akan menempel di dalam pembuluh darah. Dalam waktu 5, 10 hingga 15 tahun, ya, dia akan progresi, akan meningkat dengan cepat, mengalami penyumbatan. Dan mungkin diprediksi bahwa penyakit kardiovaskular akan datang dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun. Dari hari ini bila masih seperti ini yang dialamin oleh mbak ini. Jadi itu memang harus segala usaha untuk dilakukan. Karena zat aktif yang ada di dalam merokok memang merupakan sumbangsi terbesar untuk penyakit kardiovaskular disease. Memang kita mengetahui bahwa mungkin dalam keadaan tekanan pekerjaan tinggi dan lain-lain, ini mood booster namanya. Mood booster. Jadi Tapi itu sekedar ini sugesti aja gak sih dok? enggak, karena dia bisa melepaskan dopamin ya. Jadi dia melepaskan dopamin itu menimbulkan rasa nyaman, enak. Yang sayangnya setelah itu butuh lagi. Kayak mood booster ya, mood booster. Jadinya untuk bisa dibilang kerja yang benar ya harus gini gitu. Kalau dia tidak dapat ya dia ngerasa nggak konsentrasi,
kurang mood untuk kerja dan lain-lain. Tapi dampak negatifnya terhadap kesehatan benar-benar sangat besar ya. Tapi yang paling penting sih bukan bagaimana mengecek setiap tahunnya ya. Kalau mengecek setiap tahunnya itu berarti niatnya kapan nih saya bisa mendeteksi apa yang saya lakukan yang nggak baik hal ini akan terjadi. Yang paling penting sih adalah bagaimana stop merokok, itu yang paling penting ya, karena ini merupakan faktor risiko terbesar. Nah ini bisa nggak sih kayak gini nih langsung dia ngetes kondisi jantungnya dok? Udah kelihatan belum sih kalau atau Mungkin nunggu kalau kayak usia 10 tahun baru kelihatan? kelihatannya sih seperti itu, karena untuk mengalami penyumbatan pembuluh darah jantung itu dikenal sebagai aterosklerosis. Nanti boleh di googling deh di mana aterosklerosis. Jadi penyumbatan pembuluh darah jantung itu dia perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, step by step. Dan bila menyumbat sampai 90% pun banyak pasien saya tidak ada keluhan. Jadi pasien merasa fine-fine dan 90% menyumbat nggak ada kerasa apa-apa. sampai dia mengalami serangan jantung akut. Ya. Nah yang sayangnya kalau udah serangan jantung akut sering terlambat untuk penanganan dan penata laksanaannya. Dan fatal. Ini dokter Dede bukan lagi nakut-nakutin ya? Bukan, Fakta memang ya, dokter? hal itu yang dialami sehari-hari. Hari-hari. Semoga ini bisa menjawab ya Mbak ya dan Ya. sehat selalu. Kalau bisa ya kuncinya yang pertama adalah berhenti merokok. Mau nggak? Mungkin boleh dipilih yang lain untuk mood boosternya kali ya. Iya, makan buah juga enak Iya, loh, Dok. minum Buat jus mood misalnya, minum ya, jus jadi juga diganti enak di minum ya. jus gitu Oke ya. dok, nanti kita lanjut lagi ya Baik. di segmen terakhir. Nggak kerasa udah segmen terakhir aja dok ya. Ya, Oke baik. pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana cara menjaga supaya jantung kita tetap sehat. Masih bersama dengan Dr. Dede Muswir, SPPD KKV Finasim, FAPSC, FSCAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, ini kalau akhirnya ada, ya bukan harapan kita, doa kita, tapi kalaupun ada masalah dengan kesehatan jantung, dengar-dengar katanya ada salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan stem cell atau sel punca. Ini kan jadi kayak, wah stem cell itu di pikiran saya adalah, wah ini biangnya ini gitu ya, biang dari segala biang untuk regenerasi. Betul seperti itu atau gimana dok? Ya, benar. Kebetulan saya ini adalah seorang peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam bidang stem cell ataupun dalam bidang sel punca. Jadi stem cell ataupun sel punca ini yang dikenal. Mungkin selama ini masyarakat kenalnya sebagai untuk terapi pada kecantikan ya, Iya kulit dong, itu betul. paling banyak kali digunakan. Skincarean ya. Nah ya gitulah, mungkin itu Iya. saya kurang paham ya kalau masalah kecantikan dan lain-lain. Dia merupakan sel awal ya sebetulnya. Jadi pada saat ini dia ada beberapa macam jenis tipe, tapi yang kebanyakan diteliti dan juga yang pada saat ini saya teliti adalah jenis namanya mesenchymal stem cell. Jadi sel punca mesenchymal. Dan kita dapat selama ini biasanya diambil dari pasien sendiri. Ya, diambil dari pasien sendiri atau disebut juga dengan autolog. Namun stem cell yang diambil dari pasien sendiri yang akan digunakan pada penyakitnya sendiri hasilnya nggak begitu baik. Karena kan biasanya usianya udah agak lanjut, jadi dia punya sel punca ataupun stem cell ini kemampuan regeneratifnya tidak begitu baik. Nah sekarang diambil kebanyakan adalah dari tali pusat atau umbilical cord. Nah jadi dari tali pusat diambil mesenchymal stem cell-nya, kemudian kita kembangkan, kemudian kita simpan di bank khusus bisa kita simpan. Nah akan bisa kita gunakan kapan saja pada saat seseorang mengalami penyakit kardiovaskular. Misal pasien mengalami serangan jantung akut nih, banyak merokok, jarang berolahraga, dietnya kurang baik, konsumsi lemaknya tinggi ya. Dan dia mengalami serangan jantung akut, usianya masih muda. Bila kita biarkan, sel otot jantung akan mengalami kematian yang tidak akan bisa diperbaikin lagi. Nah, pada saat dia mengalami serangan jantung akut. Bahkan bila misalnya saya melakukan ataupun melakukan pemasangan ring atau stent ya di dalam pembuluh darah jantung sehingga aliran darahnya mengalir. Namun, kematian daripada sel otot jantungnya tetap terjadi. Nah, stem cell ini adalah suatu jenis sel yang punya kemampuan untuk meregenerasi sel-sel jantung atau yang disebut juga dengan sel kardiomyosit untuk mengalami perbaikan ke depannya. Jadi ini merupakan suatu harapan bagi penyakit kardiovaskular.
beberapa peneliti yang lain sedang melakukan penelitian juga pada mereka yang sudah mengalami gagal jantung. Yang tadi udah saya sebutkan bahwa penyakit gagal jantung, mungkin next time boleh kapan-kapan kita bahas nih. Boleh Kondisi dong, penyakit gagal jantung dokter ini. Dede lagi ya kesini ya, Nah, penjelasnya oke siap. banget. Jadi kemampuan pompa jantungnya kan sudah menurun tuh. Jadi pasien mengeluh cepat capek, sesak nafas. Nih kalau naik tangga sedikit aja, Udah kayak mau mati. iya udah sesak seperti itu ya. Nah kita bisa berikan stem cell ataupun sel punca ini untuk meregenerasi kembali selnya yang sudah mengalami kerusakan. Jadi ini suatu harapan sih sebetulnya untuk meregenerasi. Berarti sebenarnya itu dari tali pusatnya itu sendiri dari semua orang, tidak dari dia sendiri dong berarti. Ya tentu dong kita ambil dari tali pusat bayi yang fresh, yang baru seperti itu. Nah, langsung kita ambil selnya, nanti kita bisa buat lebih banyak. Jadi kita ciptakan sel baru dari sel tersebut. Sel ini akan bertumbuh sesuai dengan di mana kita letakkan. Jadi sel ini memang sangat luar biasa. Itu berlaku untuk siapa saja mengalami penyakit kardiovaskular? Iya benar, tepat sekali. Tapi memang ada beberapa kriteria yang harus diikutin. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa pasien yang memang layak untuk mendapatkan terapi stem cell ini. Kira-kira seperti itu. Ini merupakan suatu harapan daripada hal baru dalam bidang teknologi di kedokteran. Untuk menjaga supaya ya jantung kita sehat, kita terhindar dari penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Iya. Sudah penerapannya di Indonesia dok supaya kita ini yang ada Tentu sudah kita terapkan. kardiovaskular. Kebanyakan pada saat ini stem cell masih banyak digunakan dalam bidang neurologi, kemudian pada penyakit ortopedia, misalnya pada osteoartritis ataupun nyeri sendi pada lutut. Nah, next nanti ke depannya pada penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Jadi bukan hanya untuk kecantikan saja. Jadi tentu semua orang kepengen wajahnya, kulitnya cerah, dan ya seperti itulah. Tapi ya, pasti dia punya ada manfaat yang lain. Itu ya, sedang kita teliti. Semuanya harus sehat ya dok ya. Betul. Yang di luar Secara sehat dan di keseluruhan. dalam juga harus Iya, sehat. benar. Kita tunggu kiprahnya dokter. Siap. Dede nanti ya. Terima kasih dok. Hari ini sudah berbagi. Semoga jantung kita tetap sehat. Kita Amin. tetap bisa menatap masa depan bersama gitu ya dok ya. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Dede. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan jantung Anda supaya tetap bisa hidup lama. Sampai jumpa. Terima kasih dok. Wah keren banget.